I'm gonna share you about the tips of English. Hello guys, how are you today? I hope you guys in a good condition and happy situation. I'm Salman. You can call me Salman or whatever you want, Salman, sir, or the other one. I'm gonna share you about the tips of English. Saya akan nge-share tentang bahasa Inggris ya di sini ya. Jadi, as we know, bahasa Inggris itu adalah international language, bahasa internasional yang udah kita ketahui. Tapi di beberapa orang itu mereka belum bisa menguasai dengan sebabnya beberapa faktor. Faktor yang paling umum adalah they think English is really hard. Karena menurut mereka bahasa Inggris itu adalah bahasa yang susah. Karena ada perbedaan culture dan the other one yang lain-lain. And I'm gonna change your mindset about that. Jadi sini di beberapa video selanjutnya pun gue akan ngebahas tentang tips-tips bahasa Inggris, terutama seputar pekerjaan. Okay? So, jangan kemana-mana, stay tune terus di video ini dan di video selanjutnya. Pantengin terus, ada yang mau ditanyakan silahkan bahas di kolom komentar. And I'm gonna discuss and I'm gonna answer your questions. So, langsung aja kita mulai. Om, adakah? Oke, di video pertama gue akan ngebahas soal introduction. Repeat after me, introduction. When I say repeat after me, kalian ulangin ya. So, introduction. Introduction ini artinya adalah perkenalan. Pernah dengar gak sih kata-kata out of sight, out of mind? Tak kenal maka tak sayang. Nah, jadi kita harus sama-sama kenal dulu. As I said before, I introduce myself. My name is Salman Wangsa Al-Farizi. You can call me Salman. It's part of introduction. Itu merupakan contoh dari introduction. Tapi guys, karena di sini gue mention kita akan membahas seputar bahasa Inggris khususnya di dalam pekerjaan. Kira-kira apa sih perbedaan antara introduction informal dengan formal yang kita gunakan dalam pekerjaan? And we're gonna discuss about that. Ingat ya, jangan di skip ya. Karena sekali kalian skip, you will lose everything. So, langsung aja. Introduction yang pertama itu adalah introduction yang paling umum digunakan dimanapun. Kita paling sering menggunakan ini dan paling sering kita temukan dimanapun. Oke? Yang pertama contohnya adalah, hello guys, let me introduce myself. My name is Salman Wangsa Al-Farizi. You can call me Salman. I am from Depok. And then I am 22 years old. I was born in Jakarta. My hobbies are playing football, watching movies, and listening to music. Maybe that's all about me. Thank you. A few moments later. Nah, kira-kira perkenalan yang tadi tuh salah nggak? Atau perkenalan yang tadi bisa nggak kita gunakan itu di dalam pekerjaan ketika kita lagi interview, kita ketemu HRD and they say to us like, so please introduce yourself to us. Bisa nggak kita pakai yang tadi? Jawabannya nggak bisa. Karena apa? Apakah karena itu salah? Nggak. Karena ketika kita interview, ada beberapa poin yang harus kita tebalkan dan tidak perlu kita sampaikan. Poin pertama itu apa? Poin pertama itu kita harus confidence. Kalau kita memperkenalkan diri kita dengan cara seperti tadi, loyo, lemes, lesu, letih, kayak orang belum gajian, itu nanti itu akan menimbulkan first impression yang buruk ke mereka. Dan mereka akan menilai kalau kita tuh orangnya lemes, gitu ya. Jadi kita harus menimbulkan yang namanya halo effect yang bagus. Jadi yang pertama itu sebelum kita ngebahas poin-poinnya, kita harus confidence. We must be confidence. Ya, we must be confidence. Kita harus pede aja dulu. Itu yang pertama. Kedua, terlalu banyak poin-poin yang kita sebutkan lebih ke arah pribadi ya, bukan ke arah pekerjaan ya. Jadi situ ada beberapa poin, itu benar kok. Secara grammatical, secara pattern, secara rules itu betul. Tapi kita nggak bisa menggunakan itu di dalam pekerjaan. Ya, itu bisa kita gunakan hanya ketika you are hanging out and you want to introduce yourself to the other one. It's like you are in a new environment. It's really good with that. Or you just come to a new class and you wanna introduce yourself in front of the other, you can go with that. It's really okay. Itu boleh kok. Tapi kalau dalam pekerjaan ada beberapa hal yang harus kita hilangkan dan ada beberapa hal yang harus kita tambahkan dan kita tebalkan. So, apa aja? Let's discuss. Yang pertama tadi, poinnya itu adalah kita harus confidence, kita harus pede dulu. Ya. Kita harus pede dulu, kita harus menguasai situasinya and it will help you a lot. Kalau kita udah pede itu akan ngebantu kita banget. Oke. Kemudian poin kedua adalah greetings. Greetings itu adalah sapaan ya guys. Sapaan itu bisa kita mulai dengan Indonesia yang common itu sapaan adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, you are really okay if you wanna bring it. Boleh kok, nggak ada salahnya. Kemudian yang kedua itu kita bisa pakai yang namanya good morning, good afternoon, good evening.
is really okay with that. Bisa juga pakai itu. Ya. Kemudian yang ketiga, di greetings itu kita menanyakan kondisi, kita tanyakan kabar. Ask the condition. Yang paling umum aja kita pakai. How are you today? Itu ya. Setelah itu kita doakan. I hope you guys in the good condition and the happy situation. Setelah kita tanya kabar, langsung kita doain aja. Kemudian setelah serangkaian tadi, sebelum kita masuk ke poin perkenalan, biasakan untuk meminta izin dulu. Ya, supaya menimbulkan kesan bahwa kita ini sopan. Ada dua cara yang bisa kita gunakan untuk meminta izin di dalam formal introduction. Dua cara yang paling umum ya. Yang pertama itu adalah I would like to introduce myself. Ya, atau kita singkat menjadi I'd like to introduce myself. Disingkat. Jadi kalau ngomong I would disingkat itu agak nyangkut di sini. I'd like to introduce myself. Itu yang pertama. Yang kedua kita bisa menggunakan kata-kata allow me to introduce myself. Ya, allow me to introduce myself. Oke? Setelah itu kita langsung masuk ke poin perkenalan. Apa sih the things that you have to tell or the things that you have to show when you are in the formal introduction? Yang pertama yang perlu kita bahas itu adalah soal nama kita sendiri. Of course, itu pasti. Nama kita sendiri, nama lengkap kita. Ada dua cara juga yang bisa kita pakai. Yang pertama kita bisa bilang, my name is, contoh, my name is Salman Wangsa Al-Farisi. Ya. Yang kedua kita juga bisa bilang langsung aja, I am Salman Wangsa Al-Farisi. Kalian bisa milih mau yang mana ya. Setelah kita sebutin nama lengkap kita, we can mention panggilan kita. Tadi kita bilang untuk menyebutkan nama panggilan itu ada dua ya. Yang pertama itu kita bisa bilang you can call me. Ini yang paling umum. You can call me Salman. Itu yang pertama. Yang kedua kita bisa bilang everybody calls me Salman. Jadi bisa pakai you can call me atau everybody calls me. Ya. Oke, setelah kita sebutin nama lengkap, nama panggilan, kita langsung aja nggak usah sebutin umur, kita nggak usah sebutin tinggal di mana, lahir di mana, asal dari mana, langsung kita sebutkan your last education. Ada beberapa cara. Cara yang pertama ketika kalian emang sarjana ya, kalian sarjana atau kalian lulusan universitas, kalian bisa bilang seperti ini. Yang pertama, I have a bachelor's degree in marketing from the University of Texas. Kalian sebutin, itu kalau kalian bachelor degree, kalian sebutin kalian itu punya gelar apa dan dari universitas apa. Tuh ya. Sir, gimana kalau saya cuma lulusan SMA atau lulusan SMK? Tenang aja, kita bisa ganti dengan cara I am graduated from, kalau SMA itu disebutnya sebagai senior high school. Tapi kalau SMK itu disebutnya sebagai vocational high school. Ya. Jadi kalau misalkan saya lulusan SMA, I am graduated from senior high school. Itu ya. Atau kalau SMK, I am graduated from vocational high school. Silakan disesuaikan sama teman-teman aja. Oke, kemudian langsung aja kita bahas. Setelah itu kita sebutin pengalaman kita kerja sebelumnya apa. Contohnya, and over 5 years of experience as a marketing manager at XYZ Corporation. Nah, di situ kita sebutin pengalaman kerja terakhir kita apa. Over 5 years of experience as marketing manager at XYZ Corporation. Dan dengan pengalaman 5 tahun lebih sebagai marketing manager di perusahaan XYZ. Terus gimana kalau saya fresh graduate? Just say I am fresh graduate. Fresh graduate. Misalkan saya lulusan SMA atau saya fresh graduate. Just say I am graduated from senior high school and I am fresh graduate. Berarti kita benar-benar belum pernah kerja dimanapun. Gitu. Ya. Kalau kalian menyesuaikan aja mau yang mana, oke? Kemudian setelah itu kalau semisalkan kalian punya pekerjaan sebelumnya, kalian jelaskan, detailkan lagi pekerjaan kalian soal apa. Kayak tadi, di sini kan kita udah mention contohnya itu adalah as a marketing manager over 5 years. Kita sebutkan, kita rincikan lagi apa sih pekerjaan kita selama lebih dari 5 tahun sebagai marketing manager. In my previous role, I lead a team of 10 in developing and executing comprehensive marketing strategies that increased our client base by 30% over 2 years. Kita sebutin pekerjaan kita apa dan kita bisa juga selipin kok achievement kita selama bekerja itu apa. Seperti itu contohnya ya. Salah satu contohnya nanti kalian bisa searching lagi aja, itu contohnya banyak banget. Dan ini merupakan contoh yang paling umum. I bring here itu yang paling umum. Kemudian setelah kita sebutin tadi, kita sebutkan lagi skill yang kita punya itu apa. Yang paling umum itu biasanya orang bilangnya my skill is, or I have a skill, I have interest in,
Itu juga bisa. I have interested in apa, itu juga bisa. Tapi kita bisa balut lagi dengan cara yang bagus seperti ini. I am particularly skilled in digital marketing and have a proven track record in optimizing campaigns to achieve the highest ROI. Sebutin. Ya. Kemudian setelah itu kita sebutin apa sih apa sih goals kita masuk perusahaan tersebut. Kita bisa bilang seperti ini. I am very excited about the opportunity to bring my expertise to your team at ABC Company, and I look forward to discussing how my background, skills, and strengths align with the goals of your organization. Ya, jadi kita selaraskan. Kita harus confidence dulu guys, karena kalau kita udah confidence mau gimana pun pasti kita bakal bagus. Tapi kalau kita udah menguasai poin-poinnya tapi kita nggak confidence, itu bakal hilang. Yang harusnya kita ngomong hello good morning, jadinya hello good morning. Nah itu udah minus, meskipun penyampaiannya, poin-poin penyampaiannya bagus, grammarnya bagus, bahasa Inggrisnya bagus, tapi kalau kita nggak confidence itu nggak bakal bagus. Jadi ingat, confidence dulu. And I'm gonna bring you the example. Ingat, confidence. Hello, good morning. How are you today? I hope you guys in a good condition and happy situation. I would like to introduce myself. My name is Salman Wangsa Al-Farizi. Everybody calls me Salman. I have a bachelor's degree in marketing from the University of Texas and over 5 years of experience as a marketing manager at XYZ Corporation. In my previous role, I lead a team of 10 in developing and executing comprehensive marketing strategies that increased our client base by 30% over 2 years. I'm particularly skilled in digital marketing and I have a proven track record in optimizing campaigns to achieve the highest ROI. I'm very excited about the opportunity to bring my expertise to your team at ABC Company, and I look forward to discussing how my background, skills, and strengths align with the goals of your organization. Gitu ya. Nanti juga jangan khawatir, I'm gonna bring it to you. Contohnya, jangan lupa confidence dulu nomor 1. Utamakan PD dulu aja. Ya. Okay, by the way, we already discussed about the introduction, formal and informal situation. Karena at the time I mentioned ini seputar pekerjaan. Setelah itu kita akan masuk ke dalam interview questions of interview. Tapi itu akan gue bahas di next video, so kalian stay tune terus di video ini karena akan gue bahas terus setiap hari Rabu. Stay tune di sini. Kalau ada pertanyaan silakan put di kolom komentar aja and I'm gonna answer it one by one. And if you guys have a suggestion about the content that I have to make, just put it on the commentar and I'm gonna read it and maybe I'm gonna make it become the content for you guys. Okay guys, thanks for watching. Don't forget to give your like and don't forget to subscribe this channel. See you on the next Wednesday. Cheerio.